الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali bertemu pada kesempatan yang kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan digitalisasi di berbagai lini kehidupan beserta dampak positif dan negatifnya. Sebelum saya menjelaskan hal-hal tersebut, lebih baiknya itu saya menjelaskan dulu apa pengertian digitalisasi tersebut. Menurut informasi yang saya dapatkan atau menurut yang saya dapatkan dari internet, digitalisasi tersebut yaitu media cetak seperti video, audio, foto, yaitu dikumpulkan menjadi suatu digital atau menjadi suatu file. Dan itulah yang dinamakan digitalisasi. Digitalisasi di Indonesia ini bisa dikatakan sangat cepat. Semakin hari semakin cepat. Kenapa demikian? Karena para pengembang digitalisasi di Indonesia ini terus semakin hari itu mereka mencari inovasi terbaru supaya lebih memudahkan masyarakat Indonesia ini dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Contoh digitalisasi yang pertama yang saya temukan itu adalah tentang Gojek, alat transportasi. Pada awalnya, Gojek tersebut hanya mengantar jemputkan penumpangnya itu hanya orang saja atau hanya manusia saja. Setelah beberapa bulan kemudian, Gojek ini berkembang menjadi beberapa bagian. Contohnya itu yaitu GoFood, yaitu mengantar jemputkan makanan. Gosen itu mengantar jemputkan barang. Itu kenapa demikian? Karena para pengembang digitalisasi ini mereka mencari inovasi-inovasi baru terus setiap hari. Perkembangan digitalisasi selanjutnya akan saya bahas tentang ekonomi. Contohnya itu proses jual beli. Pada waktu dulu, proses jual beli tersebut harus dilakukan secara bertemu langsung. Contohnya itu penjual dan pembeli tersebut harus bertemu langsung di pasar atau di toko penjual tersebut. Sedangkan pada saat sekarang ini, penjual dan pembeli tersebut tidak harus bertemu langsung. Mereka hanya komunikasi lewat HP saja. Sang pembeli bisa memesan di rumahnya saja. Dia memesan lewat HP, dia membayarnya lewat HP, itu bisa-bisa saja. Kenapa demikian? Karena itulah perkembangan digitalisasi pada saat sekarang ini. Lebih memudahkan orang dalam transaksi jual beli tersebut. Itu saya akan membahas dampak positif dan negatif dari digitalisasi ini. Untuk dampak positifnya itu kita contohkan dulu pada transportasi tadi. Dampak positifnya itu pada saat sekarang ini digitalisasi lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transportasi. Pada dulu mungkin masyarakat untuk mendapatkan transportasi itu mereka bisa berjalan dulu ke jalan raya untuk mendapatkan angkot. Sedangkan pada saat sekarang ini mereka bisa hanya memesan di rumah saja sehingga transportasi tersebut datang ke rumahnya untuk menjemputnya. Sedangkan dampak negatifnya itu masyarakat menjadi malas. Kenapa demikian? Jika dulu masyarakat untuk mendapatkan transportasi mereka berjalan dulu ke jalan raya, mereka melakukan olahraga. Sedangkan pada saat sekarang ini mereka kurangnya olahraga berjalan. Kenapa demikian? Karena mereka hanya bisa memesan dan menunggu di rumah saja, sedangkan olahraganya kurang. Itulah dampak negatifnya. Baiklah, untuk dampak positif dan negatif digitalisasi di bidang ekonomi ini. Contohnya itu yang pada proses jual beli tadi. Dampak positifnya itu mereka bisa memesan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa memesan kebutuhannya tersebut, seperti kebutuhan rumah tangga. Mereka bisa memesan walaupun tokonya itu, walaupun barang yang dia inginkan itu jauh di luar pulau atau di luar kota, mereka bisa memesan hanya di rumah saja. Mereka bisa memilih apa barang-barang yang ingin mereka beli. Mereka bisa memilih apa yang sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dampak negatifnya, mereka bisa ditipu.
ditipu orang tersebut. Orang tersebut bisa membilang barang ini bagus, tetapi nyampenya di rumah nanti barang itu jelek. Itulah dampak. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Sekian, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.